Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa-siswi kelas 8? Apa kabar siswa-siswi Ibu SMP kelas 8? Semoga kita semua selalu sehat serta semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Serta tidak lupa Ibu sampaikan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan jauhi kerumunan. Ibu juga berdoa agar kita selalu sehat dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Ibu ucapkan selamat kepada kelas 8 yang telah berhasil naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8. Ibu harap kalian bisa meningkatkan prestasi dan mempertahankan apa yang telah kalian peroleh. Untuk itu, bertemu kembali dengan Ibu Rafiqa Wisparia SPD dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kelas 8 semester ganjil, materi pertama kita ialah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini merupakan materi pendalaman dari materi kelas 7 yang telah kalian jalani. Ibu harap kalian tetap mengingat materi-materi di kelas 7 tentang norma, tentang Pancasila sebagai dasar negara, perumusan, dan dirumuskan oleh siapa, kapan, dan kapan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Nanti akan kita bahas lagi dan kita lebih perdalam di materi kelas 8 ini. Ya, seperti yang Ibu sebutkan, materi kita hari ini berjudul Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah ada indikator sikap spiritual, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sikap spiritual, kita wajib berperilaku tenggang rasa, berempati sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Pengetahuan, kita dapat menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan keterampilan, kita bisa menyajikan hasil telaah arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Itulah 4 indikator yang harus kita hasilkan dalam pembelajaran ini. Ada indikator spiritual, sosial, pengetahuan, serta keterampilan yang harus kita miliki. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti peserta Ibu ulangi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa dahulu. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara. Itulah tadi 5 tujuan yang harus kita capai setelah kita menyaksikan video berikut ini. Kita mulai dengan materi kita yang pertama. Istilah Pancasila ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tepatnya pada masa kerajaan. Kerajaan di sini
terdapat yaitu Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara pada saat itu. Istilah Pancasila ditemukan di dalam Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan ditemukan pula di Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Asal kata panca yaitu 5 dan sila yaitu asas atau sendi. Berarti batu sendi yang 5 atau juga disebut pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakrama. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, kita belajar tentang norma ya di kelas 7. Ada yang namanya norma kesusilaan. Ada yang masih ingat apa arti dari norma kesusilaan itu? Ya, tepat sekali, norma kesusilaan artinya adalah aturan yang berasal dari dalam hati nurani setiap manusia. Jadi pada dasarnya hati nurani ini baik, ingin berperilaku baik. Masalahnya adalah apakah kita dalam kehidupan berperilaku sesuai dengan hati nurani atau tidak. Jadi apabila kita selalu berperilaku sesuai dengan hati nurani, maka dengan demikian kita pasti akan menampilkan perilaku yang baik. Adapun arti dari kesusilaan yang 5 atau pancakrama tadi berisi 5. Yang pertama yaitu dilarang atau larangan untuk membunuh. Yang kedua adalah larangan untuk mencuri. Yang ketiga itu larangan untuk berjiwa dengki atau iri hati. Yang keempat adalah larangan untuk tidak berbohong atau dilarang untuk berbohong. Yang kelima adalah dilarang mabuk minuman keras. Larangan-larangan ini sesuai dengan aturan atau peraturan yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia, dan sesuai dengan adat istiadat serta budaya yang kita miliki, serta juga selaras dengan keyakinan atau agama yang kita anut dan agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai Pancasila pada masa dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, istilah Pancasila itu dipakai atau diperdengarkan pertama kali pada sidang pertama BPUPKI oleh Insinyur Soekarno. Ada yang masih ingat kapan ya sidang pertama BPUPKI? Dan siapa saja ya pada saat itu kira-kira yang mengusulkan dasar negara Republik Indonesia? Ayo diingat lagi materi di kelas 7. Ya, tepat sekali. Tanggal dilaksanakannya sidang pertama BPUPKI bertepatan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Terlaksana selama 3 hari. Dan dalam 3 hari tersebut ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapat, gagasan atau usulnya mengenai dasar negara. Yang pertama yang kita kenal dengan nama Muhammad Yamin. Yang kedua Insinyur Supomo. Dan yang ketiga, yang kedua Mr. Supomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno, tepat pada tanggal 1 Juni. Beliau mengutarakan pendapat mengenai dasar negara dan menyampaikan istilah Pancasila. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Dan Insinyur Soekarno beserta para pendiri negara pada saat itu mengambil nilai Pancasila dan nilai budaya moral dan keyakinan yang telah lama
hidup pada masyarakat Indonesia. Jadi nilai yang diambil bukan nilai dari bangsa lain, tetapi dari bangsa Indonesia sendiri. Sehingga nilai-nilai itu dikristalisasi menjadi satu kesatuan, yaitu Pancasila. Selanjutnya, apa ya nilai-nilai Pancasila pada masa dahulu? Apakah sama dengan masa sekarang? Ternyata jawabannya adalah sama. Nilai Pancasila pada masa dahulu, yang pertama itu ada nilai religius. Seperti kita ketahui bahwa nenek moyang kita pada masa dahulu telah memiliki keyakinan atau kepercayaan bahwa ada suatu kekuatan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, itu dinamakan dengan nilai keyakinan atau nilai religius atau nilai keagamaan. Yang kedua, ada nilai musyawarah, berdiskusi, ya, mendiskusikan suatu masalah kemudian mencapai suatu solusi atau kesepakatan yang dinamakan mufakat. Yang ketiga, ada nilai gotong royong atau kerjasama, seperti yang sekarang kita masih lakukan bersama. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada nilai sopan santun dan ramah tamah. Ini merupakan ciri khas atau budaya bangsa Indonesia yang terkenal dengan senyum, salam, santun, dan sapa. Yang terakhir, kelima, ada nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Ini dibuktikan dengan adanya rasa tenggang rasa serta empati terhadap sesama. Adapun arti Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, apa ya artinya? Jadi, sejak ditetapkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus oleh BPUPKI, Pancasila dinyatakan sah menjadi landasan hidup bernegara dan berbangsa. Pancasila juga sebagai ideologi yang mempersatukan unsur-unsur masyarakat yang berbeda suku, agama, bahasa, maupun budaya. Dengan demikian, Pancasila menghendaki adanya persatuan dan menghargai perbedaan. Seperti istilah yang bersama kita ketahui, adanya Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia ini diatur ya anak-anak di dalam aturan negara pada TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan. Dinyatakan di sana bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila maksudnya digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia yang meliputi bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan atau yang lebih kita kenal dengan Sishankamrata. Jadi semua diatur di dalam aturan atau tata peraturan perundangan Indonesia, tepatnya dalam TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Adapun fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, yang keempat maksud Ibu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, fungsi Pancasila seperti yang tadi sudah disampaikan dalam TAP MPR nomor 3/MPR _2000 sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, sampai di sini materi kita yang pertama pada bab pertama di semester ganjil mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi ini merupakan part pertama dari bab pertama. Tonton lagi video ini sampai kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Dan silahkan buka materi Pancasila dalam berbagai referensi. Semakin banyak membaca, semakin banyak tahu tentunya. Bisa kalian buka buku paket yang kalian miliki atau buku pendamping lainnya, serta bisa kalian lihat di berbagai media sosial lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap bersama Ibu Revika Wisparia dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.